Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1391. Raja Iblis asing itu pasti sangat gembira saat ini. Jantung indah dari Dao Surgawi, ancaman terbesar dalam legenda alam iblis. Dalam pertempuran kuno itu, alam iblis hampir menghancurkan aliansi segala langit dan semesta. Namun, tepat ketika kemenangan hampir ditentukan, mantan pasukan hati Tian Dao Linglong tiba-tiba muncul dan tewas bersama beberapa pemimpin tertinggi alam iblis dengan cara menghancurkan diri sendiri, memaksa pasukan alam iblis mundur. Sekarang, alam iblis ingin bangkit kembali, tetapi selalu waspada terhadap hati indah Dao Surgawi. Meskipun tuan rumah sebelumnya telah meninggal, tidak seorang pun dapat memastikan apakah Tian Dao Linglong Xin telah menemukan tuan rumah baru atau seberapa kuat tuan rumah baru itu. Namun, Raja Iblis asing itu tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengan tuan rumah baru hati Linglong Dao Surgawi di sini hari ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tuan rumah baru ini tidak memiliki penjaga yang kuat di sekelilingnya, dan kekuatannya sendiri tidak terlalu tinggi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, sangat mudah. Selama inang hati Linglong Dao Surgawi terbunuh di sini, hati Linglong Dao Surgawi akan tetap diam setidaknya selama 1 periode. Pada saat itu, seluruh surga dan dunia akan dikalahkan oleh alam iblis. Haha, Tuhan tolong aku, alam iblis. Raja Iblis asing itu tampaknya mampu meramalkan hari ketika alam iblis akan menghancurkan seluruh surga dan dunia serta membangun kembali ketertiban. Siapa bilang dia hanya satu orang? Tiba-tiba terdengar suara yang tak terduga, menyela Yeye sang Raja Iblis asing. Mata Raja Iblis yang sebesar lonceng tembaga melirik dan tertuju pada Xiao Chen di sisi lain. Xiao Chen jauh lebih dekat dengan Raja Iblis dibandingkan Xia Xiyun, namun perhatian Raja Iblis sepenuhnya tertuju pada Xia Xiyun, dan dia tampaknya mengabaikan Xiao Chen sepenuhnya. Jadi ada lalat, dengus Raja Iblis. Apa maksudmu tiba-tiba bicara? Maksudku, selama aku di sini, kau tak akan bisa menyakiti sehelai pun rambutnya. Kata Xiao Chen ringan. Sang Raja Iblis terkejut ketika mendengar hal itu, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wah, tahukah kau dengan siapa kau berbicara?" "Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu," kata Xiao Chen dengan angkuh sambil melambaikan tangannya ke arah Xia Xiyun. "Xiyun, minggirlah. Kau tidak boleh terlibat dalam pertempuran selevel ini." Mendengar ini, Xia Xiyun mundur 1000 kaki tanpa ragu-ragu. Tetapi dia sudah sangat gugup dan mengepalkan tinjunya. "Kekuatanku masih terlalu rendah. Aku bisa menangani hal-hal kecil, tapi jika aku bertemu orang yang benar-benar kuat, itu hanya akan merepotkan Xiao Chen. Aku harus bekerja keras." Ketika Raja Iblis asing melihat Xia Xiyun hanya mundur 1000 kaki dan tidak melarikan diri secara langsung, dia merasa lega tetapi juga sedikit jijik. "Wah, kau cukup mampu menjinakkan inang hati indah Dao Surgawi. Tapi jangan terlalu percaya diri dan menantangku. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri." Raja Iblis asing itu sama sekali tidak menanggapi Xiao Chen dengan serius dan mengangkat tangannya untuk menekannya. Harus diakui, Raja Iblis asing itu memang mampu bersikap arogan. Hanya dengan lambaian tangannya, ia mampu melepaskan kekuatan mengerikan yang mampu mengguncang dunia bawah. Di bawah tangan besar ini, Xiao Chen tampak seperti seekor semut, sangat kecil. Tetapi ketika tangan besar itu hendak menghancurkan Xiao Chen, aura Xiao Chen tiba-tiba berubah. Dewa terlarang. Alam terlarang itu tiba-tiba terbuka, dan rambut hitam Xiao Chen berubah menjadi putih keperakan, tergerai hingga ke pinggangnya. Sosok ramping itu tak terjangkau, menciptakan kembali postur Sura yang menentang dewa. Di alam yang sama sekali berbeda, menghadapi tangan raksasa Raja Iblis asing, Xiao Chen tidak perlu bergerak untuk menangkisnya. Ia hanya melepaskan sedikit tekanan udara untuk menangkisnya. Peng! Raja Iblis asing itu dikalahkan dalam satu gerakan, lengannya terasa sakit, dan dia mundur beberapa langkah, matanya penuh dengan kengerian. "Dengan sikap seperti ini, apakah kamu?" Murid sang Raja Iblis asing itu menyusut tajam, dan sulit diketahui apakah dia ketakutan atau gembira. Setelah tertegun beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan berlari liar tanpa mempedulikan bayangannya, berlari kembali ke ujung lain dari Netherworld Passage. Xiao Chen yang tadinya ingin berkelahi besar-besaran, saat ini tentu saja kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Raja Iblis asing ini sangat kuat, setidaknya setingkat dengan pria berjubah hitam yang menguasai hukum reinkarnasi sejati yang ditemuinya di susunan teleportasi. Jadi, dia langsung mengubah wujudnya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun tak disangka, saat pihak lain melihat wujudnya, ia berbalik dan lari terbirit-birit, bahkan tak mempedulikan Tian Dao Linglong Xin. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli apa, tutup dulu jalan masuknya. Xiao Chen menekan semua pikirannya dan fokus pada pemasangan segel. Pada saat ini, energi dan semangatnya sedang di puncak, kekuatannya sepenuhnya dilepaskan, dan kekuatan segelnya secara alami adalah yang terkuat. Segel 5 elemen. Setelah puluhan segel, Xiao Chen ditutupi dengan segel terkuat yang berasal dari jalan 5 elemen. Anjing laut ini seharusnya bisa bertahan cukup lama. Xiao Chen berani menyimpulkan bahwa bahkan jika Raja Iblis asing menghabiskan 10.000 tahun sendirian, dia tidak akan mampu menghancurkan lusinan segel ini. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi seberapa kuat iblis asing itu, dan berapa banyak orang kuat yang setingkat Raja Iblis ke atas. Penyegelan masih merupakan tindakan sementara yang hanya mengobati gejalanya dan bukan akar permasalahannya.
Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Chen terbang ke Xia Xiyun. Xiao Chen, kamu. Xia Xiyun menatap Xiao Chen dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya sejenak. Xiao Chen menarik kekuatannya, kembali ke keadaan normalnya, dan bertanya, pertempuran membutuhkannya, tidakkah kamu menyukainya? Tidak, hanya saja melihatmu seperti itu, hati Tian Dao Linglong terasa sedikit gelisah. Xia Xiyun ragu-ragu. Tidak normal. Xiao Chen tampak sedang memikirkan sesuatu, lalu menghiburnya, jangan terlalu banyak berpikir. Aku menyukaimu, bukan Tian Dao Linglong Xin. Seperti. Kepala Xia Xiyun berdengung dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah berani berharap bahwa Xiao Chen akan mengatakan dua kata ini padanya suatu hari. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Xiao Chen menangkap Xia Xiyun yang linglung, memotong ruang, dan menghilang ke dunia bawah. Ketika keduanya muncul lagi, mereka sudah berada di atas sebuah planet biru. Xia Xiyun membuka matanya dan melihat cukup lama sebelum dia tiba-tiba terbangun dan bertanya, apakah ini bumi? Xia Xiyun adalah penduduk asli bumi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat bumi dari luar angkasa, jadi butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Yah, kau pasti selalu ingin kembali, kan? Xiao Chen menghela napas, sayang sekali ratusan tahun telah berlalu, dan ayahmu. Teringat akan ayahnya yang telah lama berpisah darinya, Xia Xiyun tiba-tiba merasa sedih dan tak kuasa menahan tangis. Usia harapan hidup manusia biasa di bumi paling lama hanya sekitar 100 tahun. Keluarga Xia masih punya keturunan. Pergilah dan beri penghormatan terakhir pada ayahmu. Kata Xiao Chen sambil melepaskan Xia Xiyun. Kau tidak ikut denganku. Xia Xiyun tentu berharap Xiao Chen mau menemaninya. Aku pernah ke bumi sekali sebelumnya, dan aku tidak akan kembali kali ini. Orang yang kucari ada di sana. Xiao Chen menunjuk ke kehampaan tak jauh dari sana. Xia Xiyun melirik ke arah itu. Dia sudah menjadi orang yang luar biasa kuat di ranah hukum Jalan Agung. Dia bisa dengan jelas memahami situasi di sana dan memahaminya dalam pikirannya. Kalau begitu aku akan datang menemuimu setelah aku memberi penghormatan kepada ayahku. Setelah Xia Xiyun selesai berbicara, dia melintas dan terbang ke bumi. Adapun Xiao Chen, dia terbang ke arah lain. Taixu Zulong, aku di sini untuk menemuimu lagi. Kali ini kau harus menjelaskannya dengan jelas. Bab 1392. Sepertinya ia sudah menyadari kedatangan Xiao Chen. Ruang Taixu perlahan terbuka, dan suara merdu dan tua terdengar dari dalam. Masuklah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ini adalah ketiga kalinya Xiao Chen berada di sini, jadi tentu saja dia tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke ruang Taixu. Dua kali pertama dia datang ke sini, Xiao Chen tidak bisa melihat wujud asli Taixu Zulong, dia hanya bisa merasakan napasnya dan mendengar suaranya. Kali ini, Xiao Chen dapat dengan jelas melihat seekor naga raksasa tergeletak di ujung ruang. Naga itu tidak sengaja memancarkan aura yang mendominasi, tetapi bentuk dan posturnya saja sudah cukup untuk membangkitkan kekaguman dan kekaguman. Namun, Xiao Chen juga dapat melihat bahwa Taixu Zulong berada dalam kondisi yang sangat buruk. Ia tampak seperti sudah tua, lemah dan tak berdaya, bahkan tidak bisa bergerak, dan bisa mati kapan saja. Tentu saja, itu hanya penampakan, perasaan. Tidak peduli seberapa buruk kondisi Taixu Zulong, dia tidak akan mati begitu saja. Pada zaman dahulu, Taixu Zulong sudah terlihat seperti ini. Jutaan tahun telah berlalu, dan ia masih hidup. Akhirnya aku melihat wujud aslimu, ternyata lebih buruk dari yang kubayangkan. Kata Xiao Chen. Jadi, meskipun aku tahu semua urusan dunia dan penderitaan yang dialaminya, aku tidak berani campur tangan secara gegabah. Satu langkah saja bisa memengaruhi seluruh situasi. Taixu Zulong menghela nafas. Ia langsung merasakannya saat segel jalan Netherworld runtuh. Namun, ia tak bisa bertindak. Sekalipun ia bertindak, ia tak akan berdaya. Ia tak hanya akan gagal menyelamatkan dunia peri, tetapi juga akan menjadi bumerang dan membawa bencana. Bagaimanapun, itu adalah naga leluhur Taixu, dan identitasnya sangat sensitif. Baik di alam dewa maupun alam iblis, terlalu banyak orang yang mewaspadainya. Aku mengerti. Aku di sini bukan untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya, apa ujung lain dari jalur Netherworld? Tanya Xiao Chen. Bukankah sudah jelas? Kata Taixu Zulong, sisi lainnya adalah alam iblis. Atau lebih tepatnya disebut dunia kegelapan. Dunia yang gelap. Xiao Chen mengerutkan kening. Ya, segala sesuatu memiliki kebalikannya. Di mana ada positif, di situ ada negatif. Di mana ada yin, di situ ada yang. Alam dewa adalah dimensi tertinggi dari semua surga dan dunia gelap termasuk kebalikan dari alam dewa. Kata Taixu Zulong. Apa peran alam abadi Xuan Huang? Apa istimewanya? Tanya Xiao Chen. Ketika kamu menanyakan pertanyaan ini, kamu sudah punya jawabannya di benakmu, kan? Kata Taixu Zulong. Apakah ini benar-benar medan perang? Kata Xiao Chen dengan suara berat. Ya, itu medan perang. Kata Taixu Zulong, alam abadi Xuan Huang terletak tepat di persimpangan alam dewa dan dunia kegelapan. Ketika konflik antara alam dewa dan dunia kegelapan pecah, tempat itu secara alami menjadi medan perang kuno. Dalam pertempuran terakhir itu, banyak sekali prajurit kuat dari alam dewa dan alam kegelapan terbunuh atau terluka. Banyak dari mereka lenyap selamanya, tetapi beberapa meninggalkan jejak.
Banyak keterampilan sihir yang kau praktikkan di alam abadi dianggap tak tertandingi di alam dewa. Ini karena semua itu adalah sisa-sisa perang. Setelah mendengar ini, Xiao Chen akhirnya mengerti. Alam abadi Xuan Huang menjadi medan perang dan pasti mengalami kehancuran besar. Namun itu juga merupakan berkah tersembunyi, meninggalkan banyak warisan yang berharga. Banyak hal yang menantang surga lahir di negeri dongeng kecil. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi sebenarnya inilah alasannya. Sungguh merepotkan. Ekspresi Xiao Chen terus berubah. Jika alam dewa berperang lagi dengan alam kegelapan, alam abadi Xuan Huang kemungkinan besar akan tetap menjadi medan perang. Pada saat itu, bumi, dunia budidaya, dan dunia keabadian semuanya akan hancur. Dia lahir di sini, dan dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat semuanya hancur. Beberapa hal tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya karena merepotkan. Jika kau ingin menghentikan invasi dunia gelap, mungkin kuncinya ada di tanganmu. Kata Taixu Zulong. Aku. Tanya Xiao Chen, kau begitu menghargaiku. Sejujurnya, aku tidak bisa melihatmu. Aku sama sekali tidak mengenalmu, jadi aku merahasiakan pendapatku tentangmu. Tapi orang yang bersamamu tadi adalah pemilik hati indah Dao Surgawi, kan? Kata Taixu Zulong, dia sepertinya menuruti setiap katamu dan sangat mencintaimu. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan. Apakah hati Dao Linglong Surgawi benar-benar sekuat itu? Xiao Chen ragu-ragu. Dia membiarkan Xia Xiyun belajar mengendalikan hati Linglong hanya karena dia ingin Xia Xiyun meningkatkan kekuatan dan melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak benar-benar bermaksud membiarkannya menyelamatkan dunia. Jantung Linglong dari Dao Surgawi tidak dapat didefinisikan oleh kekuatan atau kelemahan. Justru karena atribut-atributnya lah ia secara alami mampu mengalahkan kejahatan dan kegelapan. Menyelamatkan dunia adalah tanggung jawab dan misi yang tak terelakkan dari jantung Linglong dari Dao Surgawi. Ujar Taixu Zulong. Haha. Xiao Chen tiba-tiba tertawa. Taixu Zulong bertanya, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada apa-apa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Menyelamatkan dunia bukanlah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan jika itu sesuai kemampuan kita. Tetapi jika hal ini akan membahayakan Xia Xiyun atau bahkan mengorbankan nyawanya, Xiao Chen tidak akan pernah setuju. Xiao Chen, berapa tingkat kultivasimu saat ini? Taixu Zulong tiba-tiba menatap Xiao Chen, matanya yang berawan tampak dalam dan jauh, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan sedikit kebingungan. Tingkat kelima Dao Agung. Atau tingkat keenam Dao Agung. Apakah ini penting? Kata Xiao Chen ringan. Tentu saja penting. Kata Taixu Zulong, kalian seharusnya bisa merasakan bahwa dunia akan mengalami perubahan besar dan era baru akan datang. Jadi apa? Kata Xiao Chen. Waktu dan pasang surut menyapu pasir, dan pahlawan tercipta oleh waktu. Perubahan besar zaman adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan, dan dapat menciptakan sekelompok orang yang kuat. Taixu Zulong berkata, sekalipun kamu memiliki potensi tak terbatas, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, kamu pasti akan dikalahkan oleh orang lain. Jangan khawatir, aku tahu batasku. Kata Xiao Chen. Begitu asal-asalan. Melihat Xiao Chen sama sekali tidak gugup dan acuh tak acuh, Taixu Zulong berkata dengan enggan, tingkat pertumbuhan Tian Dao Linglong Xin akan sangat menakjubkan. Meskipun sekarang dia mematuhimu dalam segala hal, kekuatannya akan melampauimu di masa depan. Apakah kau masih punya kepercayaan diri untuk menaklukkannya? Aku sangat yakin akan hal ini. Jika dia tumbuh menjadi lebih kuat dariku, maka aku bisa hidup darinya dengan tenang dan membiarkannya mendukungku. Kata Xiao Chen tanpa tersipu. Taixu Zulong. Oke, jangan anggap aku sebodoh itu. Aku pasti akan menyimpan beberapa hal dalam hati. Kau tak perlu sengaja mengingatkanku. Katakan saja permintaanmu. Xiao Chen sudah tahu sejak awal bahwa Taixu Zulong ingin meminta sesuatu padanya. Ahem, masalah ini agak sulit. Kau hanya bisa melakukannya setelah mencapai kesucian. Kata Taixu Zulong dengan malu. 6 alam Dao besar. 1 alam, biksu. Alam kedua adalah kesatuan Tao. 3 alam, hukum. 4 alam, tak terbatas. 5 wilayah, dominasi. 6 alam, nirwana. Setelah 6 alam Dao besar adalah alam suci. Tak perlu dijelaskan secara rinci betapa transendennya seorang santo. Kita semua tahu betapa transendennya dia. Nenek moyang Clancy yang mencuri asal-usul 5 elemen adalah seorang suci. Pada zaman dahulu kala, konflik sering terjadi dan asal-muasal Dao besar terputus, yang mengakibatkan perubahan pada aturan langit dan bumi. Barangkali masih ada orang-orang suci yang kuat yang bertahan hidup dan bersembunyi dari zaman dahulu di dunia, namun di antara keturunannya, tidak ada orang baru yang berhasil menerobos ke alam suci. Semua orang terhenti di titik kemacetan alam nirvana Dao Agung. Bab 1393. Tahta Suci. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia selalu tidak tahu apa-apa tentang dunia kultivasi, bahkan lebih tidak tahu daripada Xiao Bai, dan tidak pernah berinisiatif untuk mempelajarinya. Karena jalur kultivasinya tidak bertahap. Dia berlatih dengan hanya mengandalkan perasaan dalam hatinya. Baginya, sistem kultivasi dan ranah kultivasi hanyalah kata benda dan tidak penting. Jalan yang ditempuhnya tidak memiliki pendahulu untuk dipelajari, dan bukan bagian dari sistem kultivasi aslinya. Inilah juga alasan mengapa orang luar tidak dapat melihat menembus wilayahnya. Kau bahkan tidak tahu dasar-dasar kultivasi. Taixu Zulong terdiam.
Setelah mencapai alam keenam Dao Agung, seseorang dapat melampaui kesengsaraan hidup dan mati, mencapai nirwana, dan mencapai kesucian. Perubahan besar zaman ini memberikan kesempatan untuk menjadi orang suci, tetapi tidak akan banyak tempat yang tersedia. Aku yakin mereka yang berada di alam dewa sedang bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan tempat. Aku mengerti. Xiao Chen tiba-tiba tersadar dan menatap Taixu Zulong dengan heran. Aku tidak menyangka kau bisa tahu segalanya tentang alam dewa saat bersembunyi di sini. Tentu saja, apakah kau lupa mengapa aku begitu lemah? Kata Taixu Zulong. Kau terlalu banyak melompat-lompat saat itu, dan beberapa keluarga kerajaan besar bergabung untuk menyegel 90% kekuatanmu. Kata Xiao Chen. Omong kosong. Pasti ada yang menjebakku. Kalau tidak, setelah perang kuno itu, siapa lagi yang bisa menyakitiku? Taixu Zulong selalu tampak misterius, tetapi ketika dia mengingat masa lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dan tampak sangat marah. Dalam pertempuran kuno, pasukan Tiandao Linglongxin mengorbankan diri dan mengusir para iblis. Taixu Zulong tidak sempat mengejar dan selamat. Setelah itu, ia menjadi eksistensi terkuat di dunia, tanpa diragukan lagi. Namun, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh dan dijebak oleh orang-orang yang dipercayainya, sehingga menyebabkan situasi ini. Tujuanmu, apakah ingin aku melepaskan kekuatanmu? Xiao Chen sudah mengerti apa yang dimaksud Taixu Zulong. Benar sekali. Jika kekuatanku dilepaskan dan dikembalikan ke puncaknya, keluarga kerajaan bisa dihancurkan dengan satu tangan. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Kata Taixu Zulong. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mengejar apa yang kuinginkan sendiri, dan aku tidak butuh bantuanmu. Tapi aku sudah berutang nyawaku padamu, jadi aku akan membantumu sekali saja, dan kita akan balas dendam. Alasan mengapa saya dapat terlahir kembali adalah berkat Taixu Zulong, dan jasa ini harus dibalas. Selain itu, jika Taixu Zulong pulih, dia pasti akan menjadi makhluk paling kuat di dunia dan dapat membantu melindungi alam abadi Yan Huang, maka dia tidak perlu khawatir lagi. Kau setuju? Taixu Zulong terkejut, seolah tak menyangka Xiao Chen akan begitu terus terang. Namun tak lama kemudian, ia berkata dengan serius, jangan main-main. Orang-orang yang menjaga tubuh kekuatanku tidak boleh diremehkan. Tanpa mencapai alam suci, mustahil untuk menandingi mereka. Jangan bicara lagi. Aku akan menilai cara membebaskan tubuh kekuatanmu berdasarkan situasi yang sebenarnya. Aku tidak sebodoh itu untuk mempertaruhkan nyawaku. Kata Xiao Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat penampilanmu. Taixu Zulong tahu bahwa Xiao Chen bukanlah orang yang gegabah, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Chen. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar. Jelas sekali Xia Xiyun telah kembali dan sedang mencarinya. Taixu Zulong membuka pintu angkasa dan menyambut Xia Xiyun masuk. Apakah kau sudah mempersembahkan kurbanmu? Tanya Xiao Chen. Xia Xiyun mengangguk. Dia berada pada level hukum Jalan Agung dan dapat pergi kemana saja di bumi hanya dengan satu pikiran, jadi tentu saja tidak butuh waktu lama untuk memujanya. Aku tak menyangka hati Dao Surgawi yang begitu indah ternyata selalu ada di bumi. Sungguh patut dirayakan bahwa ia telah bangkit sekarang. Tatapan mata Taixu Zulong yang tajam tertuju pada Xia Xiyun, dan ia mengungkapkan kekaguman serta kegembiraannya dari lubuk hatinya. Halo, senior. Meskipun Xia Xiyun tidak mengenal Taixu Zulong, dia bisa merasakan keistimewaannya. Sama-sama. Mungkin kita akan punya kesempatan untuk berjuang bersama di masa depan. Kemampuan dan tanggung jawabmu lebih besar daripada aku. Kata Taixu Zulong sambil tersenyum. Mendengar ini, Xia Xiyun menatap Xiao Chen dengan bingung. Jangan khawatir, ayo kembali ke alam dewa. Xiao Chen menarik Xia Xiyun dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengusir seekor ular raksasa dengan lambaian tangannya. Ular raksasa itu tidak lain adalah Yamata no Orochi. Semenjak meminum ramuan kekaisaran tingkat 9, pil skala terbalik darah naga, Yamata no Orochi telah tertidur lelap dan belum juga terbangun. Namun, perubahannya tampak jelas. Kedelapan kepalanya tumbuh dan berubah menjadi naga. Kalau saja tubuhnya tidak lagi berbentuk ular, pastilah bentuknya adalah naga berkepala 8. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Taixu Zulong terkejut. Aku minum pil dan terus tidur sejak itu. Aku jadi begini. Aku tidak tahu kenapa. Biar aku simpan dulu untukmu. Kamu bisa mempelajarinya dengan saksama. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama Xia Xiyun. Setelah kembali ke klan Es, Xiao Chen awalnya berencana untuk memberitahu Meng Qing dan kemudian kembali ke alam nirvana. Tetapi ketika Meng Qing melihatnya, dia tampak sangat cemas. Tuan, Anda akhirnya kembali. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Ada tokoh penting di klan Es yang ingin menemukan Xiyun. Kata Meng Qing sambil menatap Xia Xiyun, sepertinya ada hubungannya dengan hati indah Dao Surgawi. Xiao Chen mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang mampu melihat pikiran halus surga, seperti leluhur klan Es, naga leluhur Taixu, dan lain-lain, yang semuanya merupakan makhluk agung. Bawa aku menemuinya, kata Xiao Chen. Di bawah bimbingan Meng Qing, Xiao Chen segera bertemu dengan pihak lainnya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, tetapi dia tampak energi dan penuh antusiasme.
Aura lelaki tua itu sangat kuat, lebih kuat dari aura kaisar manusia yang belum menyatu. Jika dibagi menurut 6 alam dao besar, seharusnya telah melampaui alam dominasi dan mencapai alam nirvana, alam ke-6 dao besar. Zaman terus berubah, dan orang-orang kuat di alam nirvana pada dasarnya tengah mempersiapkan diri untuk bersaing memperebutkan kesucian. Kalau saja dia tidak mengetahui hati indah dari dao surgawi, dia pasti tidak akan pergi ke klan es untuk membuang-buang waktunya. Tuan rumah hati indah dao surgawi. Pria tua berambut putih itu menatap Xia Xiyun dengan ragu-ragu. Jelas saja, dia tidak bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Bagaimana kamu tahu hal ini? Xiao Chen menyadari ada sesuatu yang salah. Orang tua ini belum pernah melihat Xia Xiyun sebelumnya, dan dia tidak tahu pada pandangan pertama bahwa Xia Xiyun memiliki hati indah surgawi dao, tetapi dia menunggu Xia Xiyun di sini. Orang tua itu melirik Xiao Chen, lalu Xia Xiyun, dan mungkin bisa menebak apa hubungan mereka. Demi menyenangkan Xia Xiyun, dia tentu tidak akan bersikap kasar kepada Xiao Chen. Dia menjelaskan, saya Siming, dari aliansi dao surgawi. Berita tentang hati indah dao surgawi diungkapkan oleh seseorang yang menyebut dirinya Dewi Takdir. Dewi Takdir. Hati Xiao Chen tergerak. Entah kenapa, dia sekarang sangat sensitif terhadap kata takdir. Ini adalah ancaman potensial yang besar. Apakah kamu tahu siapa Dewi Takdir ini? Tanya Xiao Chen. Siming sedikit ragu dan berkata, kami di Aliansi Langit telah menyelidiki informasinya, tetapi dia telah mengembangkan jalan takdir dan menyembunyikan asal-usulnya, sehingga mustahil untuk melacaknya. Namun, tapi apa? Dia memiliki kitab nubuat surgawi yang konon telah hilang. Beberapa tahun yang lalu, Nabi Alam Dewa Timur menghilang tanpa jejak, dan Sekte Dao Surgawi Alam Dewa Utara hancur dalam semalam. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan dia. Bab 1394. Aku juga mendengar tentang hilangnya Nabi Alam Dewa Timur. Meng Qing berbicara pada waktu yang tepat untuk mengonfirmasi apa yang dikatakan Siming. Kala itu, Nabi dari alam ilahi timur mengarang kebohongan besar, yang menyatakan bahwa di antara para tawanan yang ditangkap klan Chen, ada seseorang yang mampu mengubah nasib alam ilahi. 10 klan kekaisaran mulai bertarung untuk ini, dan pada saat itulah Xia Xiyun datang ke klan es. Tapi mungkin itu adalah kasus yang merugikan diri sendiri. Sebagai pemilik hati surgawi Dao Linglong, Xia Xiyun benar-benar memiliki potensi untuk memengaruhi nasib dunia dewa. Kemudian, sang nabi menghilang tanpa jejak. Seseorang melihatnya dikejar oleh seorang wanita seterang bulan. Ia melarikan diri ke kedalaman langit berbintang dan tak seorang pun tahu apa akhir hidupnya. Nabi, Sekte Dao Surgawi, Kitab Nubuat. Mungkinkah itu Sang Tuan Mingyue? Suatu sosok muncul dalam pikiran Xiao Chen. Jika Dewi Takdir adalah dia, itu akan sangat menarik. Apakah dia, yang telah menguasai jalan takdir, seorang teman atau musuh? Dia hanya memberitahumu berita ini. Tanya Xiao Chen. Siming tertawa mendengarnya dan berkata, Tuan muda, Anda terlalu menganggap saya tinggi. Saya hanyalah seorang utusan. Karena masalah hati Dao Surgawi Linglong ini sangat penting, Dewi Takdir tidak berniat mempublikasikannya. Hanya segelintir pejabat tinggi di aliansi Dao Surgawi yang mengetahuinya. Tentu saja mereka tidak ingin mempublikasikannya, jadi mereka mengirim saya untuk menyelidikinya. Mendengar ini, Xiao Chen berkata, karena tujuanmu sudah tercapai, kembalilah dan laporkan. Maaf aku tidak bisa mengantarmu pulang. Karena Dewi Takdir telah meramalkannya, tidak perlu lagi menyembunyikan identitas Xia Xiyun secara paksa. Liga Tiandao seharusnya menjadi organisasi yang seperti pemimpin di dunia dewa. Mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi hati Tiandao Linglong dan tidak boleh dianggap sebagai musuh. Ketika Siming mendengar ini, dia terkejut dan menunjukkan ekspresi gembira dan gembira. Apa yang dikatakan Xiao Chen setara dengan mengakui fakta bahwa Xia Xiyun adalah tuan rumah dari hati Tiandao Linglong. Perjalanan ini tidak sia-sia. Masalah Tiandao Linglong Xin ini sangat penting. Kurasa Nona Xia harus ikut denganku ke Liga Tiandao, di mana dia bisa mendapatkan perlindungan terbaik. Kata Siming, aku tidak mau pergi. Xia Xiyun menolak dengan tegas dan langsung meraih lengan Xiao Chen, takut meninggalkannya. Terakhir kali mereka memasuki alam leluhur klan es, Xiao Chen tidak memberitahunya sebelumnya bahwa akan memakan waktu 10 tahun untuk membangkitkan hati surgawi Dao Linglong, dan meninggalkannya di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untungnya, ia tidak terlalu sadar saat proses penyadaran. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa bertahan hidup 10 tahun sendirian? Ini, Siming dalam kesulitan dan menatap Xiao Chen untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, ia sangat iri pada Xiao Chen, berpikir bahwa pemuda ini sangat beruntung. Keberadaan macam apa yang dimiliki oleh pemilik hati Tiandao Linglong yang begitu berbakti kepadanya. Dalam pertempuran kuno, tuan rumah sebelumnya dari hati Tiandao Linglong hampir sendirian mengalahkan koalisi alam iblis dan menyelamatkan alam dewa. Xia Xiyun akhirnya tumbuh hingga titik itu, menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Namun, fakta bahwa seorang pria muncul entah dari mana agak canggung. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku akan menemanimu. Xiao Chen menepuk tangan Xia Xiyun dan menghiburnya. Ya, Xia Xiyun merasa lega. Mendengar ini, Siming langsung berkata, merupakan suatu kehormatan bagi aliansi Dao Surgawi bahwa Anda bersedia ikut dengan kami. Bagaimana kalau kita segera berangkat?
Aku memang berencana pergi ke langit ke-33 dan mengajak Xiyun mengunjungi aliansi Dao Surgawi, tapi tidak sekarang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku masih harus pergi ke alam Dewa Nirvana untuk mengurus beberapa hal sebelum aku bisa pergi. Terakhir kali aku pergi ke alam Dewa Utara, aku tidak membawa Siliar bersamaku, dan dia pasti merasa sedikit kesal. Kali ini dia berjanji akan membawa Xia Xiyun menemuinya. Jika dia mengingkari janjinya lagi, Xiao Chen akan kehilangan integritasnya. Selain itu, kita juga perlu pergi dan melihat 12 istana jiwa naga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku, bisa pergi bersamamu. Aku bisa menunggu lebih lama lagi. Si Ming tersenyum dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hati orang lain, tanpa emosi sedikit pun. Lagi pula, hati yang indah di jalan surga itu sangat penting dan tidak boleh ceroboh. Kalau begitu, ayo kita pergi ke alam Nirvana dulu, kata Xiao Chen. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Meng Qing, Xiao Chen, Xia Xiyun dan Si Ming berangkat menuju alam Nirvana. Oh, kau pergi lagi tanpa menginap sehari pun. Kau benar-benar tak berperasaan. Meng Yixian muncul kembali tanpa suara di samping Meng Qing, mendesah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Meng Qing melotot padanya, merasa marah dan tak berdaya. Kau tidak mau ikut? Tanya Meng Yixian. Mereka pergi ke alam Nirvana dan kemudian akan pergi ke 33 surga. Aku ingin tahu apakah kita akan punya kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Meng Qing terdiam setelah mendengar ini. Sebelumnya, dia selalu percaya bahwa Xiao Chen akan kembali, dan dia berpikir bahwa karena Xia Xiyun ada di sini, Xiao Chen tidak akan meninggalkan Xia Xiyun. Sekarang Xia Xiyun telah dibawa pergi oleh Xiao Chen, apakah Xiao Chen masih akan merindukan tempat ini? Mungkin, seperti yang dikatakan Meng Yixian, setelah perpisahan ini, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi, dan Xiao Chen tidak akan pernah kembali. Setelah meninggalkan klan S, Xia Xiyun tampak ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Chen, Xiao Chen, kau bisa membawa kakak Meng Qing bersamamu. Asal kau mau, dia pasti akan bersedia, bahkan jika itu berarti melepaskan posisi ketua klan. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, dia belum cocok untuk mengikuti kita saat ini, tapi aku akan mencarinya lagi. Kau lupa bahwa dia adalah leluhur kedua klan S dan akan menjadi yang terkuat di masa depan. Jadi, kau tidak mengabaikannya. Kata Xia Xiyun sambil tersenyum, tapi kau harus menunjukkan ekspresi, kalau tidak, Suster Meng Qing pasti akan sangat kecewa. Leluhur klan S. Si Ming terkejut ketika mendengar keduanya berbicara. Kau bilang wanita muda itu ada hubungannya dengan leluhur klan S. Apakah kamu tahu leluhur klan S? Tanya Xiao Chen. Tentu saja aku tahu. Leluhur klan S dulunya adalah salah satu petarung terbaik di alam dewa. Dia pernah menerobos alam iblis hanya dengan satu pedang, membantai banyak iblis, dan bahkan kehilangan makhluk jahat. Nada bicara Si Ming penuh kekaguman dan kekaguman. Namanya selalu diabadikan dalam aliansi Dao Surgawi dan akan dipuji selamanya. Kalau begitu, kenapa kau tidak bertindak apa-apa ketika klan S sudah jatuh ke kondisi seperti ini? Apakah ini perlakuan yang pantas diterima keturunan pejabat berjasa? Kata Xia Xiyun dengan nada kesal. Sayangnya, beberapa hal memang tak semudah itu diatasi. Desah Si Ming. Berbagai keluarga kerajaan, sekte dewa, dan kelompok agama besar di 33 langit semuanya berjuang demi kepentingan masing-masing, saling menipu secara terang-terangan maupun diam-diam. Jika klan S berada dalam situasi seperti itu, kehancuran mereka justru akan semakin cepat. Dengan mencari tempat tinggal di alam dewa 4 arah, setidaknya kita bisa meninggalkan warisan api. Bukankah kau dari Liga Tiandao? Tidak bisakah kau menahan mereka? Tanya Xia Xiyun. Yah. Kata Si Ming, Liga Tiandao sebenarnya adalah aliansi yang terdiri dari berbagai kekuatan. Ketika konflik kepentingan muncul, mereka hanya akan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang benar-benar mempertimbangkan kepentingan aliansi atau rakyat dunia. Setelah jeda, Si Ming terbatuk lagi dan berkata, saya hanya seorang tetua kecil di Liga Tiandao. Kata-kata ini hanyalah keluhan saya. Jangan beritahu siapapun. Setelah mendengar ini, Xiao Chen semakin mengagumi Si Ming. Orang ini memiliki rasa keadilan yang kuat dan mungkin tidak akan menjilat orang-orang berkuasa. Dia telah menyinggung banyak orang, jadi dia tidak dihargai di Liga Tiandao. Bab 1395. Kita tidak bosan untuk bercerita. Xiao Chen memberi isyarat kepada Si Ming untuk menenangkannya, lalu bertanya, kau sudah mencapai tingkat ke-6 Dao Agung, alam Nirvana. Pernahkah kau berpikir untuk bersaing memperebutkan kesucian? Apakah kau tahu tentang perebutan tahta suci? Si Ming menatap Xiao Chen dengan heran, dan langsung menatap Xiao Chen dengan kagum. Siapapun yang mampu menaklukkan tuan rumah hati Linglong Dao Surgawi, sungguh bukan orang biasa. Tentu saja, tapi aku hanya tahu konsepnya dan tidak tahu situasi spesifiknya. Kata Xiao Chen, dunia akan mengalami transformasi monumental, dan seorang santo baru akan lahir. Namun, aturan langit dan bumi memiliki kapasitas terbatas, sehingga jumlah lowongan terbatas, dan persaingan diperlukan. Si Ming mendesah. Begitu seseorang mencapai kesucian, mereka akan terbang ke surga, memimpin seluruh era. Senior, apakah kamu tidak ingin memperjuangkannya? Tanya Xia Xiyun. Orang-orang selalu berjuang untuk posisi yang lebih tinggi.
Jika ada kesempatan, saya tentu ingin memperjuangkannya, kata si sambil tertawa lebar. Namun, potensi saya telah lama terkuras, dan peluang saya untuk menjadi orang suci sangat tipis. Para protagonis dalam pertempuran untuk mencapai kesucian adalah para jenius tak tertandingi yang dibina oleh berbagai kekuatan. Kekuatan para jenius yang terpendam itu melampaui kita, generasi yang lebih tua. Jangan berkecil hati, kamu sudah sampai sejauh ini, selalu ada kesempatan. Kata Xiao Chen. Terima kasih, Tuan Xiao, atas kata-kata baikmu. Si Ming juga memiliki kesan yang lebih baik tentang Xiao Chen. Kakak Xiao. Tepat saat ketiganya hendak meninggalkan wilayah bintang Liu Yun, sesosok tubuh berlari mendekat, terengah-engah, dan jelas terlihat bahwa ia telah berusaha keras untuk mengejarnya. Mo Beixuan. Xiao Chen terkejut. Ia segera berhenti dan berkata kepada Xia Xiyun dan Si Ming, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan membawa Mo Beixuan bersamanya, lalu terbang ribuan kaki jauhnya. Ia juga memasang penghalang kedap suara di udara, jelas tidak ingin ada yang mendengar percakapannya dengan Mo Beixuan. Setengah jam kemudian, Xiao Chen menyingkirkan penghalang itu, mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Beixuan, dan kembali kepada mereka berdua. Xiao Chen, kau dan seniormu. Xia Xiyun penasaran. Apa yang mereka berdua bicarakan sampai-sampai mereka harus berhati-hati sampai memasang penghalang. Terlebih lagi, ketika Mo Beixuan pergi, ekspresinya serius, yang jelas tidak biasa. Latar belakangnya luar biasa. Di belakangnya ada seseorang yang luar biasa kuat. Xiao Chen mendesah. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan baginya. Setelah bertemu Silier, Xiao Chen merasa bahwa Silier dan Mo Beixuan agak mirip, tetapi juga berbeda. Silier mengambil jalan kecil untuk mencari terobosan dan dengan demikian mengembangkan avatar. Tubuh aslinya masih berupa jalur kecil, tetapi klon dapat membangun kembali jalur besar. Namun, Mo Beixuan justru sebaliknya. Ia bukanlah tubuh aslinya, melainkan klon dari orang lain. Ia memiliki kesadaran diri, tetapi tidak memiliki ingatan akan tubuh aslinya dan tidak tahu siapa tubuh aslinya. Klon Silier mengolah Dao Agung, tetapi Mo Beixuan hanya memiliki kultivasi tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Sepertinya tubuh asli Mo Beixuan tidak terlalu bagus. Faktanya, tidak demikian. Menurut dugaan Xiao Chen, tubuh asli Mo Beixuan sedang mengolah Dao besar, dan kekuatannya luar biasa kuat. Jika Silier dan Kaisar Manusia adalah praktisi Dao Agung sejak awal, apakah mereka masih akan menciptakan klon dan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri? Sama sekali tidak. Tetapi tubuh asli Mo Beixuan melakukan ini. Mo Beixuan yang dikloning mungkin tidak memiliki 1/10.000 kekuatannya, tetapi itu tetap merupakan harta dan pengalaman. Rasanya seperti mengalami semua jenis kehidupan. Seorang yang abadi, yang mencari terobosan dalam kondisi pikirannya, berubah menjadi manusia biasa untuk mengalami dunia yang biasa-biasa saja. Seorang pria kaya, yang terbiasa hidup mewah, sengaja pergi untuk merasakan hidup orang miskin. Dalam hal wilayah kekuasaan, dia tidak diragukan lagi jauh lebih unggul daripada Silier dan Kaisar Manusia. Lupakan saja, ini masalah yang harus dia tangani sendiri. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ketiganya bergegas menuju alam nirvana. Di tengah perjalanan, Si Ming merasa kecepatannya terlalu lambat dan mengeluarkan pesawat ruang angkasa kecil. Pesawat ruang angkasa itu sangat kecil dan hanya dapat menampung 5 atau 6 orang, tetapi kecepatannya adalah yang tercepat yang pernah dilihat Xiao Chen. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 1 tahun, hanya memakan waktu kurang dari 3 bulan. Ketika Xiao Chen tiba di istana Si, ia sengaja melepaskan auranya. Silier merasakannya dan tahu bahwa ia pasti akan keluar untuk menemuinya. Namun, yang mengejutkan Xiao Chen, Silier bukanlah orang pertama yang keluar. Menguasai. Pengecut. Pengecut. Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, terbang keluar. Mereka adalah An Yi dan An Shaotang. Mengapa kamu di sini? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami datang untuk menemuimu setelah selesai mengurus urusan di sana. An Yi memeluk lengan Xiao Chen seperti anak kecil dan berkata, kami datang dari susunan teleportasi dan tiba di suku surgawi. Ketika kami meminta informasi tentangmu kepada suku surgawi, mereka bilang kau ada di istana Si Huang, jadi kami menemukan jalan ke sini. Pada saat ini, Silier dan Sixiner juga terbang keluar dari istana. Namun pandangan pertamanya bukan pada Xiao Chen, melainkan pada Xia Xiyun, dan dia menatapnya dari awal hingga akhir, dengan makna yang tak dapat dijelaskan di matanya. Tentu saja, Xia Xiyun juga memperhatikan Silier. Ia kagum dengan kecantikan dan temperamen Silier, tetapi ia tak tahan dengan tatapan Silier dan membungkuk dengan rendah hati, Xiyun, salam untukmu, senior. Silier terkejut dan berpura-pura tidak senang dan berkata, tidak baik memanggilmu senior, seolah-olah aku benar-benar tua. Ya, maafkan aku. Xia Xiyun buru-buru meminta maaf. Ia tidak tahu apa hubungan Silier dan Xiao Chen. Ia merasa sangat gugup ketika Silier menatapnya seperti itu. Silier, ada apa denganmu? Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, memanggilmu senior sama saja dengan mempermalukanmu. Dia bisa mengalahkan 10 orang darimu dengan 1 tangan. Mendengar ini, Silier memutar bola matanya ke arah Xiao Chen, lalu berjalan menghampiri Xia Xiyun dengan senyum menawan, menggenggam tangannya, dan berkata, jangan takut. Panggil saja aku kakak. Aku tidak bermaksud jahat.
Dan dengan priamu di sini, bagaimana mungkin aku berani menyimpan dendam? Kaulah Ratu Naga pilihannya. Panjang Hulk. Xia Xiyun menyebalkan. Wah, itu istri guru. Mata An Yi berbinar saat ia mendekati Xia Xiyun dan berkata dengan nada menyanjung, Yi menyapa istri guru. Xia Xiyun tidak mengenal An Yi, tetapi An Yi baru saja memanggil Xiao Chen, Tuan, jadi istri Tuan pasti. Tampaknya saat berada di bumi, nama Xiao Chen adalah Kaisar Naga. Bukankah Ratu Naga adalah istri Kaisar Naga? Wajah Xia Xiyun tiba-tiba memerah, hatinya dipenuhi rasa manis dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Xiyun, ikut aku. Aku punya banyak pertanyaan. Si liar menarik Xia Xiyun masuk ke dalam istana, seolah-olah ingin menghindari Xiao Chen dan membicarakan sesuatu secara pribadi di antara para wanita. Tuan, siapa istrimu? Bagaimana rasanya? Begitu Xia Xiyun pergi, An Yi berkata dengan sungguh-sungguh, dia memberiku rasa tertindas yang begitu kuat. Aku juga merasakan hal yang sama. Kata An Shaotang. Perasaan tertekan. Xiao Chen tertegun. Xia Xiyun bukan tipe orang yang melepaskan tekanan begitu saja, dan si liar serta Sixiner sangat lemah sehingga mereka jelas tidak merasakan penindasan. Kalian berdua sedang mengolah dao surgawi, kan? Siming berkata sambil tersenyum, di hadapan hati linglong dao surgawi, mereka yang mengolah dao surgawi secara alami akan tertindas, bahkan didominasi. Jadi begitu. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Jantung surga yang indah. An Yi dan An Shaotang saling berpandangan. Tidak perlu banyak bertanya. Istri majikanmu memang sedikit menekanmu, tapi kau masih belum yakin. Kata Xiao Chen, mungkin dia bisa menggantikanku dan mengajarimu cara berlatih di masa depan. Bab 1396. Entah hal pribadi apa yang si liar bicarakan dengan Xia Xiyun. Saat Xiao Chen melihat Xia Xiyun, wajahnya masih merah padam, seperti mawar yang sedang mekar. Xiao Chen bertanya padanya, tetapi dia tersipu dan menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakan apapun, yang membuat Xiao Chen sangat aneh, tetapi dia tidak terus bertanya. Xiao Chen pergi ke 12 istana jiwa naga, yang dikelola oleh Feng Tianyu dan didukung oleh istana Si Huang. Mereka berkembang dengan lancar, merekrut banyak darah segar, dan juga menarik banyak kaisar dewa yang kuat. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen mengumpulkan Si liar, An Yi, An Shaotang dan lainnya. Kau memanggil kami ke sini tiba-tiba, apa kau berencana melakukan sesuatu yang besar? Mata indah Si liar berbinar penuh harap. Misalnya, Xiao Chen menatap Si liar, agak bingung. Misalnya, satukan 4 alam dewa. Kata Si liar sambil tersenyum. Hebat, hebat. An Yi bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, keluarga Huangfu sekarang berada di tangan guru. Menyatukan 4 alam dewa tidak akan sulit. Aku tidak terlalu tertarik dengan ini. Kalau kau mau, kau bisa melakukannya sendiri. Xiao Chen menuangkan air dingin ke tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Aku memanggilmu ke sini untuk memberitahu bahwa Xiyun dan aku berencana pergi ke surga ke-33. Surga ke-33. An Yi tertegun, lalu berkata, baiklah. Guru, di sanalah Anda akan menemukan tantangan. Si liar adalah orang yang bijaksana, tidak sebahagia An Yi. Sebaliknya, ia berkata dengan marah, dari nada bicaramu, sepertinya kau tidak berencana mengajak kami. An Yi langsung bereaksi setelah mendengar ini dan berteriak, Tuan, jangan hanya membawa istri Tuan. Aku juga ingin ikut. Kekuatanmu terlalu rendah, aku tidak bisa membawamu bersamaku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Di surga ke-33, para praktisi Dao Agung pastilah yang utama, dan ada banyak sekali orang kuat. Bahkan seseorang seperti An Shaotang, yang berada di alam kaisar tingkat 9, hanya sedikit lebih kuat dari alam Dao besar tingkat kedua, dan tidak dapat dibandingkan dengan alam Dao besar tingkat ketiga. Terlebih lagi, sebelum Xiao Chen menemukan metode transformasi dari jalur kecil ke jalur besar, tidak ada ruang untuk peningkatan di tingkat ke-9 alam kekaisaran. Sulit untuk meningkatkan kekuatan, dan tidak ada gunanya pergi ke sana. Namun, selama mereka tetap berada di alam ilahi 4 arah, mereka akan menjadi orang-orang kuat yang hebat. 12 istana jiwa naga dan istana Si Huang akan mendapatkan perlindungan mereka, jadi mereka bisa merasa tenang. Mengapa ini terjadi? An Yi cemberut, sangat tidak senang. Karena kau mengatakannya di acara sebesar ini, itu pasti hasil pertimbangan yang matang. Tak seorang pun bisa mengubahnya, tapi... Si liar mengganti topik dan berkata, awas Si Hongyan. Dia pasti akan mengincarmu. Si Hongyan. Dia dan aku sudah berpisah, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakan nama Si liar. Xiao Chen mengerti setelah mendengar ini. Si Hongyan adalah nama tubuh terbelah Si liar. Yin dan Yang bergabung membentuk 5 elemen. Kekuatan Si Hongyan mungkin setara dengan Kaisar Manusia dan Muyuhan. Di masa depan, saat bersaing memperebutkan gelar kesucian, kemungkinan besar kita akan bertemu dengannya. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kata Xiao Chen. 33 surga dan 4 alam dewa dipisahkan oleh para dewa kuno, dan penghalang yang sangat kuat dibangun di antara keduanya. Tanpa metode khusus, tak seorang pun bisa naik atau turun. Bahkan orang suci pun tidak dapat lewat dengan bebas. Siming berasal dari Liga Tiandao, jadi tentu saja dia punya izin untuk naik turun. Tuan Xiao, Nona Xia, apakah kalian siap? Tanya Siming. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Xiao Chen dan Xia Xiyun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berdiri di samping Siming.
Mendengar ini, Si Ming memanggil panggung roh teratai dan memercikkannya dengan darahnya sendiri. Wow! Cahaya ilahi dari Lotus Spirit Platform melesat ke angkasa, mencapai ketinggian 3.000 kaki, dan membuka lorong pada ketinggian 3.000 kaki. Tidak diragukan lagi bahwa lorong ini mengarah langsung ke surga ke-33. Keluarga kerajaan, sekte dewa, agama-agama besar. Pada dasarnya semuanya memiliki senjata ajaib yang dapat menembus penghalang, tetapi hanya ada satu yang disempurnakan secara pribadi oleh para dewa kuno, jelas Si Ming. Ayo pergi. Xiao Chen mengangguk, menarik Xia Xiyun, dan melompat ke atas panggung roh teratai. Kemudian, Si Ming juga naik ke panggung spiritual. Panggung teratai itu berbentuk bundar, dengan diameter 2 meter, sehingga 3 orang dapat duduk di atasnya tanpa merasa berdesakan. Segala sesuatunya telah siap, dan di bawah desakan Si Ming, panggung roh teratai mulai naik, melewati lorong, dan menghilang. Setelah melewati lorong itu, Anda tidak bisa langsung mencapai surga ke-33. Anda masih perlu bergantung pada platform roh teratai dan melakukan perjalanan untuk jangka waktu tertentu, seperti halnya susunan teleportasi. Apakah kita akan tiba langsung di Liga Tiandao? Tanya Xiao Chen. Tentu saja. Kata Si Ming, senjata ajaib semacam ini akan terikat pada lokasi yang sesuai melalui praktik ritual. Xiao Chen tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dengan kata lain, salah satu ujung panggung roh teratai adalah posisi tetap. Siapapun yang naik dari tempat manapun di 4 arah alam ilahi pada akhirnya akan muncul di aliansi Tiandao. Hal yang sama berlaku untuk klan Ji dan sekte Qiankun. Senjata sihir mereka masing-masing terikat pada lokasi sekte mereka masing-masing. Xiao Chen. Xia Xiyun yang sedari tadi diam, tiba-tiba menggenggam tangan Xiao Chen erat-erat, tampak sangat gelisah. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa gelisah dan punya firasat buruk. Kata Xia Xiyun cemas. Sebuah firasat buruk. Hati Xiao Chen mencelos. Jika orang lain mengatakan hal ini, dia akan mengabaikannya saja. Tetapi ketika hati Dao Linglong surgawi Xia Xiyun terbangun, kultivasinya, sihirnya, persepsi spiritualnya, kebijaksanaannya. Semua aspek kemampuannya akan meningkat dengan cara yang luar biasa. Firasatnya tidak akan pernah salah. Hati-hati. Si Ming tidak menganggap enteng kata-kata Xia Xiyun, ekspresinya serius. Xiao Chen tidak berani gegabah. Ia melepaskan indera spiritualnya dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Tiba-tiba, sebuah cahaya misterius menyambar, menyebabkan matanya menjadi buta sementara dan kesadarannya pun runtuh. Peng! Pada saat yang sama, suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul di depannya, menghalangi tubuhnya dan menjatuhkannya dari panggung roh teratai. Namun, yang aneh adalah Xia Xiyun dan Si Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan dan terus naik bersama Lotus Spirit Platform. Hanya Xiao Chen yang terhalang. Xiao Chen. Xia Xiyun terkejut dan berteriak kepada Si Ming, "Senior, tolong hentikan penggunaan senjata ajaib itu." Xiao Chen jatuh. Si Ming tak sempat memikirkannya. Ia menghentikan Lotus Spirit Platform dan menunduk bingung. "Tuan Xiao, apa kabar?" "Tidak apa-apa, tapi..." Xiao Chen tidak terluka. Ia berdiri di tengah kehampaan yang kacau dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh langit. Peng! Lapisan tirai cahaya muncul, seolah menolak menerima Xiao Chen dan memantulkannya kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Ming terkejut dan bingung. Tirai cahaya itu jelas merupakan penghalang yang didirikan bersama oleh para dewa kuno, dan memang dapat mencegah orang untuk masuk atau keluar. Tapi Xiao Chen baru saja berdiri di panggung roh teratai. Secara logika, dia seharusnya bisa menghindari penghalang itu, sama seperti dirinya dan Xia Xiyun, dan langsung melewatinya. Mengapa Xiao Chen masih terhalang di luar oleh penghalang itu? Hehehehe. Hati Tiandao Linglong adalah milik kita. Tiba-tiba, beberapa senyum sinis terdengar di ruang kacau ini, dan sebuah bayangan hitam muncul dari udara tipis di belakang Si Ming dan Xia Xiyun, dan tiba-tiba menghantamkan telapak tangan ke arah Si Ming. Engah! Si Ming terkejut dan terluka di tempat, terpental keluar. Bab 1397. Senior. Ekspresi Xia Xiyun tiba-tiba berubah. Ia berbalik dan menamparkan bayangan hitam itu dengan telapak tangannya. Namun bayangan hitam itu hanya menghalanginya dengan tangannya dan mengimbangi kekuatan telapak tangan Xia Xiyun. Tuan rumah hati indah Dao Surgawi baru berada di alam hukum Dao. Bagaimana mungkin dia memikul tanggung jawab seberat itu? Sosok bayangan itu, terbungkus meriam hitam raksasa, matanya tersembunyi, menyeringai menyeramkan. Kenapa tidak tunduk pada kami? Kami bisa mengubahmu menjadi tombak paling tajam dalam waktu sesingkat mungkin. Kau sedang bermimpi. Ekspresi Xia Xiyun dingin, dan kekuatan surgawi sedang menggelegak, siap menunggu kesempatan untuk bertindak. Oh, masih mau berjuang. Si bayangan hitam mencibir. Nona Xia, hati-hati. Teriak Si Ming dari belakang. Xia Xiyun menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Pengecut, pengecut. Dua sinar cahaya menembus udara dan mendarat di tubuh Xia Xiyun, langsung menyegel urat, meridian, dan titik akupunturnya. Bahkan kekuatan hati Dao Linglong surgawi pun tertahan. Sungguh aneh. Hati indah Dao surgawi yang belum berkembang masih belum cukup. Saat mereka asyik mengobrol dan tertawa, dua bayangan hitam muncul entah dari mana, berpakaian persis seperti pria berjubah hitam itu. Siapa keberani mengingini hati surga yang begitu indah? Si Ming sangat marah. Orang tua,
Kalau kau tidak mau dihancurkan, pergi saja. Seorang pria berjubah hitam mencibir. Remehkan aku, dan kau akan membayar harganya. Meskipun Siming dengan rendah hati menyebut dirinya sebagai seorang utusan, ia sebenarnya adalah orang kuat di tingkat ke-6 Dao besar dan alam nirvana. Selama dia tinggal di alam suci, dia jarang memiliki saingan. Ombaknya besar sekali. Dalam kemarahan, Siming menerjang maju seperti naga biru yang menerobos matahari, membawa kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Serahkan pria ini padaku, dan kau akan mendapatkan hati surgawi Dao yang indah. Seorang pria berjubah hitam melintas di depan Siming dan bertabrakan langsung dengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertukar 3 jurus dalam sekejap, dan sama-sama seimbang, dengan masing-masing dari mereka terdorong mundur beberapa langkah. Patua, kau hebat sekali. Kau masih punya kekuatan sebanyak ini bahkan saat terluka. Pria berjubah hitam itu terus-menerus mencibir. Jika Siming tidak terluka dalam serangan tiba-tiba itu, dia mungkin bukan lawan Siming. Lepaskan Nona Xia. Namun, Siming tidak mempedulikannya sama sekali dan bertekad untuk menyelamatkan Xia Xiun. Kau bermimpi. Tentu saja pria berjubah hitam itu tidak membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Ia memeluknya erat-erat dan pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Bawa dia pergi. Dua pria berjubah hitam yang tersisa tidak berani membuang waktu dan bergegas menuju Xia Xiun bersama-sama. Tendon, meridian, dan titik akupuntur Xia Xiun tersumbat, dan dia tidak bisa mengangkat jari atau bergerak, jadi dia hanya bisa khawatir. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Tiba-tiba terdengar suara mengejek, bagaikan guntur yang menggemparkan dunia, meledak. Itu dia, itu dia. Begitu kedua pria berjubah hitam itu mendekati Xia Xiun, mereka tercengang dengan ekspresi ngeri. Xiao Chen. Merasakan napas yang familiar, Xia Xiun buru-buru berbalik dan menatap Xiao Chen yang datang di belakangnya tanpa dia sadari, dan merasa terkejut. Apakah kamu tidak terhalang oleh penghalang? Saat Xia Xiun berbicara, dia melihat ke bawah dan menemukan ada celah pada penghalang di bawah kaki Xiao Chen, yang jelas-jelas telah dirusak oleh Xiao Chen. Keahlianku bisa menahan penghalang itu. Aku akan membantumu menyingkirkan penghalang itu dulu. Xiao Chen meletakkan tangannya pada Xia Xiun untuk memeriksa kondisinya. Ada dua kekuatan sangat aneh yang mengalir di tubuh Xia Xiun, yang bahkan dapat ditekan oleh hati Dao Linglong surgawi. Tepat ketika Xiao Chen tengah memikirkan cara untuk menyingkirkan kedua kekuatan ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah dan dia segera menarik tangannya, tetapi sudah terlambat. Kedua kekuatan aneh itu langsung mengalir dari tubuh Xia Xiun ke tubuh Xiao Chen, menyebabkan kekuatan Xiao Chen menjadi tidak teratur untuk sementara. Haha, aku tertipu. Kedua pria berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xiao Chen mengerutkan kening dan menatap mereka berdua lalu bertanya, apakah aku target awalmu? Benar. Seorang pria berjubah hitam tertawa. Dibandingkan dengan hati surgawi yang lembut, kami lebih peduli pada putra bencana. Apakah kalian orang-orang takdir? Tanya Xiao Chen dengan nada dingin. 9 pejabat surgawi di bawah tahta takdir. Kata pria berjubah hitam dengan arogan. Jangan buang waktumu bicara dengannya. Bahkan sumber takdir pun mungkin tak mampu menahannya lama-lama. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Kedua pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas menuju Xiao Chen bersama-sama. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan hitam keempat menerobos udara, meraih Xia Xiun dengan satu tangan, dan membawanya pergi 100 kaki jauhnya seolah-olah berteleportasi. Wanita ini tinggi dan ramping, bagaikan mimpi. Ia juga mengenakan jubah hitam, tetapi hanya menutupi punggungnya, memperlihatkan wajah memukau yang dapat membuat siapapun terpesona. Sangguan Mingyue, Dewi Takdir. Xiao Chen dan dua pria berjubah hitam berteriak pada saat yang sama. Dewi Takdir, apa yang kau lakukan? Sepertinya kau tidak seharusnya terlibat dalam rencana ini. Kata pria berjubah hitam itu dengan marah. Misimu hanya untuk membunuh putra bencana. Penangkapanku terhadap Xia Xiun tidak termasuk campur tanganmu. Kenapa kau begitu bersemangat? Suara Dewi Takdir terdengar dingin dan tanpa emosi. Tanpa menunggu pria berjubah hitam itu membantah, dia menoleh ke Xiao Chen dan berkata, kamu harus mengatasi kesulitanmu sendiri. Dia bersamaku, jangan khawatir. Setelah berkata demikian, Dewi Takdir membawa Xia Xiun menghilang dari tempatnya, bergerak bebas di ruang yang kacau ini. Sialan, aku tahu wanita ini tidak bisa diandalkan. Dia akan menerima hukuman yang pantas. Ayo kita lakukan tugas kita. Meskipun kedua lelaki berjubah hitam itu marah, mereka tidak mengejarnya karena mereka tahu mereka tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Lagi pula, seperti dikatakan Dewi Takdir, misi mereka adalah menjadi putra bencana. Datang dan mati. Kedua pria itu berteriak serempak dan bergegas menuju Xiao Chen. Berikut ini adalah kata-kata tulus saya, harap baca dengan saksama. Saya baru saja membuka bagian ulasan buku dan sepertinya banyak orang yang tidak puas dengan tokoh utama wanita Xia Xiun. Alasannya adalah Xia Xiun awalnya tidak menyukai Xiao Chen, tetapi kemudian menyukainya. Izinkan saya berbagi pendapat saya tentang hal ini. Tokoh utamanya adalah seorang penjelajah jiwa, dan ia adalah dua orang yang berbeda dari Xiao Chen sebelumnya. Jika Xia Xiun menyukai Xiao Chen sejak awal, maka menurut saya pengembaraan Xiao Chen ini setara dengan mengambil alih, yang secara pribadi terasa agak canggung.
Teori saya, Xia Xiyun sebelumnya tidak menyukai Xiao Chen, tetapi setelah Xiao Chen menjelajahi waktu, ia perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Inilah perwujudan pesona sang protagonis. Xia Xiyun tidak tahu mengapa, tetapi perasaannya perlahan berubah, dan entah bagaimana, ia memisahkan mereka berdua. Ia sekarang menyukai sang protagonis, bukan yang sebelumnya. Ada yang bilang kalau Xia Xiyun jatuh cinta pada Xiao Chen karena kekuatannya, dan ini memang ada alasannya berawal dari lagu yang indah dan tiada taraf itu, lalu dia membuka hatinya selangkah demi selangkah, itu adalah sebuah proses. Tapi menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Bakat, kekuatan, cara bicara, dan sopan santun, semuanya merupakan perwujudan pesona seseorang. Tidak salah jika seorang gadis menyukaimu karena hal-hal itu. Lagi pula, pasti ada hal yang bisa menyentuhnya, kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta padamu tanpa alasan, kan? Tidak penting apa niat awal Anda saat jatuh cinta pada seseorang. Yang penting adalah masa depan. Xia Xiyun tiba di alam dewa dan mengalami kultivasi. Saat itu, ia percaya Xiao Chen hanyalah seorang kultivator yang mendominasi bumi, sementara ia bisa menghancurkan bumi hanya dengan satu tamparan. Namun, ia tetap mencintai Xiao Chen dan tidak pernah berubah pikiran, karena Xiao Chen telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Apakah Xiao Chen masih kuat atau tidak, kini tidak lagi penting. Untuk detailnya, silakan lihat percakapan antara Xia Xiyun dan Meng Qing, bab 1168. Ahem. Di atas hanyalah pendapatku tentang Xia Xiyun, dan berikut adalah alasan mengapa pemeran utama wanita tiba-tiba dipilih. Sebenarnya, awalnya aku tidak berencana untuk mengonfirmasi karakter utama wanitanya. Alasan mengapa aku tiba-tiba mengakui identitas Xia Xiyun dan terus menunjukkan rasa sukaku adalah karena aku membaca novel yang belum lama ini, Menantu. Buku, Menantu Berkuasa, sangat populer dan tampaknya menjadi buku terlaris di seluruh internet. Sebagai seorang penulis, tentu saja saya harus sering membaca buku, terutama buku-buku populer, dan belajar darinya, kalau tidak, saya tidak akan mengikuti perkembangan zaman. Tapi buku ini hampir membuat saya muntah darah. Tokoh utamanya adalah seorang menantu laki-laki yang jatuh cinta pada tokoh utama wanita. Ia rela menanggung penghinaan selama 3 atau 4 tahun, dan telah menjilati tokoh utama wanita dan menaatinya dalam segala hal. Namun, tokoh utama wanita itu sangat meremehkannya dan memperlakukannya seperti pelayan. Setelah bertahun-tahun menjilat tanpa henti, lebih dari 400 bab, sang tokoh utama akhirnya menunjukkan tanda-tanda tergerak. Namun, seorang tokoh pendukung yang muncul di 2 bab memperkosa sang tokoh utama yang bahkan belum pernah disentuh oleh sang tokoh utama, dan sang tokoh utama kehilangan keperawanannya. Sial, perasaanku saat itu lebih buruk daripada makan kotoran. Untuk mengubah suasana hatiku, aku menempatkan diriku pada posisi Xiao Chen, mengonfirmasi Xia Xiyun, dan mencoba menemukan keseimbangan, kalau tidak, semuanya akan terlalu membingungkan. Ini adalah alasan yang sepenuhnya benar, tanpa sedikit pun kebohongan. Bab 1398. Jiu Tianxi tahu dalam hatinya bahwa kekuatan Xiao Chen tidak terduga, dan akan sulit menang jika dia ingin melawan Xiao Chen secara langsung. Sekalipun pada akhirnya kita menang, kita harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, mereka mengadopsi metode tipuan ke timur dan menyerang ke barat, pertama-tama menyuntikkan sumber takdir ke tubuh Xia Xiyun, berpura-pura bahwa itu menargetkan hati surga Linglong. Xiao Chen sangat mementingkan Xia Xiyun, jadi tentu saja dia akan menyelamatkannya sesegera mungkin. Ketika Xiao Chen bertemu Xia Xiyun, sumber takdir akan segera beralih ke Xiao Chen. Sebagai anak sial, kau seharusnya bersikap dingin dan kejam, tapi kau sentimental. Inilah alasan kekalahanmu hari ini. Kedua pria berjubah hitam itu mencibir dengan kejam dan menyerang Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Dalam pandangan mereka, Xiao Chen dibatasi oleh sumber takdir dan seperti ikan di talenan, siap disembelih oleh mereka. Namun, di saat kritis itu, Xiao Chen mengangkat alisnya dengan dingin, mengangkat tangannya dengan ringan, dan tekanan pedang yang mengejutkan melonjak dari ujung jarinya. Naga-naga energi ilusi melilitnya, menyilaukan dan cemerlang, memecah langit biru. Ledakan. Itu dia. Itu dia. Kedua lelaki berjubah hitam itu tidak mampu menahan kekuatan yang menggetarkan itu dan terlempar keluar sambil memuntahkan darah dan merasakan perasaan tidak percaya di hati mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau masih memiliki kekuatan sekuat itu? Sebagai 9 pejabat surgawi di bawah tahta takdir, mereka berdua tentu memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi mereka belum pernah melihat orang aneh seperti Xiao Chen. Sumber takdir bahkan dapat menekan hati surgawi yang indah. Xiao Chen memiliki 2 sumber takdir yang memasuki tubuhnya, tetapi tampaknya ia tidak terbatas. Kedua hal ini memang aneh. Xiao Chen menekan dadanya, yang berarti bahwa 2 sumber takdir belum dikeluarkan dan masih berkeliaran di dalam tubuhnya. Tapi, meskipun kekuatanku terbatas, tidak akan sulit bagiku untuk membunuh kalian berdua, pecundang. Xiao Chen merasa bahwa sangguan Ming Yue benar-benar bermaksud baik dan tidak berniat mencelakai Xia Xiyun, jadi ia berhenti mengkhawatirkan pihak itu. Ia melambaikan tangannya dan memadatkan pedangnya lagi, berniat menghabisi kedua pria berjubah hitam itu. Namun pada saat itu, tiba-tiba ada lelaki lain berjubah hitam yang menjatuhkan Si Ming, cepat-cepat membentuk segel dengan tangannya, dan melantunkan sesuatu. Bab takdir, gambaran semua roh, lahap darah suciku, dan bentuklah tiangang.
Ketika mantra takdir jatuh, Xiao Chen tiba-tiba merasa bahwa sumber takdir di tubuhnya berubah menjadi ribuan benang sutra, menghubungkan setiap sel di tubuhnya, dan gerakannya sementara dibatasi. Cek-cek, kali ini kau tidak bisa bergerak, kan? Kedua pria berjubah hitam itu segera menyesuaikan posisi mereka dan memuji pria berjubah hitam ketiga, kakak keempat, hebat sekali. Meskipun teknik pembuat takdir berhasil, mungkin akan membutuhkan biaya besar untuk membunuhnya. Kata si Tianxi, aku tak bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang lawanku adalah putra bencana? Kata Tianxi, aku rela berkorban demi melenyapkan musuh besar demi dewa. Saudara ketujuh, kalau begitu kau ikut. Kata si Tianxi, setelah teknik pengikat takdir berhasil, kita bertiga akan berbagi kendali. Aku akan melakukannya. Tianxi tiba-tiba berubah, wajahnya menjadi ganas, dia mengulurkan tangan kanannya, dan kekosongan menjadi nyata, dan pedang ajaib muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang ajaibnya, tetapi bukan ke arah Xiao Chen, melainkan ke arah dirinya sendiri. Engah! Pedang suci itu begitu tajam hingga hampir membelah separuh tubuh Tianxi. Darah menyembur bak air mancur di ruang yang kacau ini. Aku tidak tahu kau punya hobi menyiksa diri sendiri. Xiao Chen menatap Tianxi. Menyalahgunakan diri sendiri. Tianxi mencibir, seolah-olah menunjukkan penghinaan. Engah! Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, tanda pedang yang mengejutkan muncul di tubuh Xiao Chen, membentang dari bahu kirinya hingga ke bawah, hampir 1 kaki panjangnya, yang sangat mengejutkan. Yang lebih mengerikan lagi, bekas luka ini sama persis dengan bekas luka yang ditinggalkan Tianxi saat ia menebas dirinya sendiri dengan pedangnya. Xiao Chen menundukkan kepalanya sedikit, melihat bekas pedang di tubuhnya, dan berkata sambil berpikir, berbagi kerusakan. Kau mengerti. Tianxi batuk darah, wajahnya pucat dan sakit-sakitan, tetapi ia masih tersenyum, agak gila. Setelah teknik pengikat takdir berhasil, kau dan kami bertiga akan terhubung. Jika kami terluka, kau juga akan menderita kerusakan yang sama. Mengabaikan fisik, aturan, dan kultivasi alam, teknik ini menyebabkan kerusakan yang nyata. Inilah kengerian teknik pengikat takdir. Jika kontrak berhasil, mengorbankan seorang antek kecil sudah cukup untuk membunuh orang kuat terlarang. Sepertinya kau sudah berusaha keras untuk membunuhku. Xiao Chen mendesah. Bahaya ada di mana-mana. Satu langkah yang salah bisa membawamu ke neraka abadi. Haha. Putra bencana yang legendaris, hari ini aku akan mengakhiri mitosmu. 7 pejabat surgawi bertindak seperti orang gila, menari dengan kedua tangan, melepaskan guntur yang menghancurkan dunia di ruang yang kacau ini. Guru. Guntur berubah menjadi ribuan pedang, mengaduk-aduk warna kuning tua. Setelah berputar, mereka bergegas menuju Tianxi serempak. 10.000 pedang akan menebasku, apakah saudara ketujuh akan menghancurkan dirinya sendiri dan musuh bersama-sama? Keempat pejabat surgawi itu tampak ngeri dan mengagumi keberanian pejabat surgawi ketujuh. Ketika 10.000 petir itu berubah bentuk menjadi pedang dan menyambar, tak diragukan lagi bahwa 7 pejabat surgawi akan hancur seketika. Jika kerusakannya dibagi, Xiao Chen akan musnah sepenuhnya. Keduanya meninggal bersama. Kami percaya pada Dewa Takdir, dan kami percaya pada kehidupan abadi melalui reinkarnasi. Si tua 7 mengorbankan dirinya untuk melenyapkan putra bencana. Dewa Takdir akan memanggilnya kembali melalui reinkarnasi, dan mungkin bahkan memberinya kesempatan yang lebih besar. Kata Liu Tianxi, tindakan ini sungguh kejam. Tianxi pasti sedang berjudi, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia bertaruh bahwa ia dan Xiao Chen akan mati bersama dan memberikan kontribusi besar, dan Dewa Takdir akan berpihak padanya dan membangkitkannya. Pada saat itu, ia akan menjadi selebritas di sekitar Dewa Takdir. Kita harus menghentikan putra bencana dan jangan biarkan usaha si tua 7 sia-sia. 4 pejabat surgawi dan 6 pejabat surgawi juga bekerja sama dengan pejabat surgawi ketujuh, menggunakan teknik pengikat takdir untuk menahan Xiao Chen dengan erat dan mencegahnya melawan. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Tergantung siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Xiao Chen mencibir tanpa alasan. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga bersemangat untuk mencoba. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan guntur di udara tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat jahat. Kejahatan sepanjang masa. Tombak Plutosura muncul kembali setelah sekian lama. Dengan gelombang cahaya, kekuatan tombak yang mengerikan itu menelan alam semesta dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Seberkas cahaya jahat muncul di udara, menghancurkan ribuan pedang petir. Tianxi juga terkena langsung dan tertusuk jantungnya oleh cahaya tombak jahat tersebut. Namun, ia tidak terbang keluar. Sebaliknya, ia seolah terpaku di kehampaan, tubuhnya meledak, dan ia berada dalam kondisi yang mengerikan. Anda. Tianxi mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen dengan dingin dan kejam. Ia tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ini pertama kalinya ia terluka, dan kali ini bahkan jantungnya pun remuk oleh tombak. Ia berada di ambang kematian, nyaris tak bernapas. Aku tidak menyangka kau masih bisa bergerak. Tanya Tianxi, lalu tiba-tiba tertawa, lalu kenapa? Kau mencegahku bunuh diri dan datang untuk membunuhku sendiri. Bukankah hasilnya sama saja? Jika aku terluka, kau juga akan terluka. Begitu kata-kata itu terucap. Engah. Jantung Xiao Chen meledak, dan dia menderita kerusakan yang sama seperti Tianxi. Haha, bagaimana rasanya?
Ekspresi Qitiansi berubah dan dia tertawa nakal, kau begitu cakap, beraninya kau membunuhku. Kamu terlalu berisik. Tiba-tiba, dalam pemandangan yang tidak dapat dipercaya, Xiao Chen memutar tombak jahat di tangannya, dan cahaya tombak menembus kehampaan. Cepat dan brutal, pasti membunuh. Ledakan. Qitiansi terkena tombak dan tubuhnya meledak di tempat, jiwa dan tubuhnya hancur. Bab 1399. Qitiansi mungkin tidak percaya sampai kematiannya bahwa Xiao Chen benar-benar berani membunuhnya. Tembakan itu dilepaskan tanpa ragu-ragu, cepat, dahsyat dan akurat, menghancurkan tubuhnya dan memusnahkan jiwanya. Tidak ada kemungkinan kebangkitan. Ledakan. Tubuh dan jiwa Qitiansi hancur, dan Xiao Chen juga menderita kerusakan yang sama. Seluruh tubuhnya meledak seperti Qitiansi, dan kabut darah memenuhi langit. Ini. Pejabat surgawi keempat dan keenam memandang hujan darah yang jatuh di langit, dan mereka saling berpandangan, kepala mereka masih sedikit bingung. Xiao Chen menghentikan Qitiansi dari bunuh diri, dan kemudian menembaknya hingga tewas dengan tembakan lain, menghapus jiwanya. Apakah dia bodoh? Masih belum ngerti fungsi teknik pengikatan takdir. Bukankah membunuh 7 pejabat surgawi sama saja dengan bunuh diri? Hei, Lao Si, apakah kita sudah menyelesaikan misinya? Putra bencana telah hancur total, baik jiwa maupun wujudnya. Ini sudah pasti. Mereka berdua memeriksa dengan saksama lagi dan memastikan bahwa Qitiansi dan Xiao Chen telah meninggal. Baru setelah itu mereka bernapas lega dan kembali bahagia. Anak bencana. Dia jelas-jelas cuma idiot. Kekuatannya masih mengerikan, tapi akhirnya dia mati di tangan kita. Haha. Kembali dan laporkan. Keduanya merasa gembira dan bersiap untuk berangkat. Namun pada saat itu, tiba-tiba seberkas cahaya jahat menyambar, menciptakan celah lebar di depan mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Apa yang sedang terjadi? Keduanya terkejut dan sangat waspada. Pada saat keterkejutan itu, saya tiba-tiba melihat bahwa kehampaan yang kacau itu terinfeksi dan diselimuti oleh energi jahat yang besar, seakan-akan semua kejahatan sedang menyerang, jalan surga tertutupi, dan semua cahaya tenggelam. Tiba-tiba, semua energi jahat di langit berkumpul, terus menyusut dan mengembun di kehampaan, dan sosok yang seharusnya menghilang muncul kembali di dunia. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu tidak mati saja? Hati para pejabat surgawi keempat dan keenam bergetar hebat, dan mereka menatap Xiao Chen, yang telah bangkit dari kematian, dengan tak percaya. Pada saat ini, dia memiliki pandangan yang arogan di matanya dan sikap yang meremehkan, memegang tombak jahat yang mengejutkan di tangannya, memancarkan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Qitiansi dihancurkan, dan berdasarkan pengaruh mantra pengikat takdir, dia juga harus dihancurkan, tetapi mengapa? Xiao Chen telah dibangkitkan, tetapi kondisinya jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tampak telah berubah menjadi iblis jahat yang tak tertandingi, acuh tak acuh, dingin, dan sombong, tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah tembakan dilepaskan. Engah. Engah. Seberkas cahaya jahat, dengan mudah, seketika membunuh 4 pejabat surgawi dan 6 pejabat surgawi. Jadi, inilah putra bencana. Pada saat kematian, 4 pejabat surgawi dan 6 pejabat surgawi akhirnya mengerti. Sejak awal, mereka tidak mempunyai peluang menang melawan Xiao Chen. Cek-cek, sungguh menakjubkan. Setelah kedua orang itu meninggal, 2 cahaya aneh muncul di tubuh Xiao Chen. Cahaya aneh terbang keluar dan berubah menjadi kapak raksasa suci dan bilah pedang jahat. Itulah kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang. Ada jiwa yang tersisa di dalam kapak penciptaan Tai Huang. Ia adalah pemilik asli kedua artefak Tai Huang. Ia disegel oleh Xiao Chen saat itu. Sekarang kondisi Xiao Chen telah berubah, ia tampaknya telah memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sepertinya ada yang diam-diam merencanakan untuk menjerumuskannya ke dalam kejahatan. Kapak penciptaan yang agung dan sunyi melayang di sekitar Xiao Chen, dan suara jiwanya yang tersisa terdengar menakutkan dan suram. Sayang sekali. Seorang tokoh hebat dari generasinya telah jatuh ke jalan jahat, kemanusiaannya telah hilang. Sehebat apapun dia hanyalah mayat hidup yang hanya tahu cara menghancurkan dan membunuh. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Selamat tinggal. Tidak, lebih baik tidak bertemu lagi. Jiwa yang tersisa tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jadi ia mengambil kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang, berubah menjadi aliran cahaya, dan ingin terbang menjauh. Pergi. Berharap. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang memancar di tubuh Xiao Chen si jahat, pikirannya menjadi jernih, dan kesadarannya kembali. Dengan gerakan tangannya yang besar, kedua aliran cahaya itu langsung dihadang, dan kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang sekali lagi dipegang di tangan Xiao Chen. Bagaimana kau masih bisa terjaga? Teriak jiwa yang tersisa. Namun Xiao Chen jelas tidak ingin memperhatikannya, jadi dia merapal mantra penyegel dan melemparkan 2 artefak Tai Huang ke dunia batin. Jika aku dirasuki setan, sebaiknya kamu bersiap dan waspada terhadap serangan balasannya. Xiao Chen mencibir dan menembakkan tombak Pluto Sura di tangannya ke langit. Ledakan. Energi jahat besar yang terkumpul di langit menghilang dalam sekejap, dan seluruh ruang kembali normal. Saya perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu berubah menjadi meteor, menerobos ruang angkasa dan melarikan diri ke jarak yang tidak diketahui. Seharusnya tidak ada masalah bagi Xia Xiyun untuk mengikuti sangguan Mingyue.
Setelah Si Ming dipukul mundur oleh 4 pejabat surgawi dengan telapak tangan, dia tampaknya berhasil lolos sendirian. Karena dia lebih peduli pada Tian Dao Ling Longxin, dan dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Chen. Mengetahui bahwa Xiao Chen ditakdirkan untuk mati, dia tidak ingin mengambil risiko. Di suatu waktu dan tempat yang tak diketahui, di sebuah aula misterius, keberadaan terlarang yang selamanya bersembunyi dalam ketiadaan menyaksikan segala sesuatu yang terjadi dalam kekosongan yang kacau itu melalui sebuah bola kristal. Baru setelah Xiao Chen berhasil melepaskan diri dari pengaruh sifat jahat, mengambil kembali senjata Tai Huang, berubah menjadi meteor dan terbang menjauh, membuat bola kristal menjadi kabur dan tidak dapat melihat apapun, barulah dia akhirnya menjadi murka. Brengsek. Hanya 2 kata saja yang mengungkapkan kemarahan dari keberadaan terlarang ini. Ledakan. Bola kristal itu meledak dengan suara keras, dan seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Kenapa dia tidak berhasil menjadi jahat? Kenapa dia masih bangun? Kenapa takdirnya bertentangan dengan keinginannya? Penguasa aula dikenal sebagai Dewa Takdir. 9 pejabat surgawi dan Dewi Takdir semuanya adalah bawahannya. Tata letak ini direncanakan olehnya. Kemunculan Dewi Takdir secara tiba-tiba dan dibawa pergi Xia Xiyun memang tak terduga dan merupakan kejadian kecil, tetapi tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Satu-satunya targetnya adalah anak bencana. Perintah yang diberikannya kepada 4 pejabat surgawi, 6 pejabat surgawi, dan pejabat surgawi ke-7 adalah untuk membunuh putra bencana, tetapi dia tahu bahwa mereka bertiga tidak dapat membunuh putra bencana sama sekali. Namun, pengorbanan nyawa ketiga orang itu mau tidak mau akan memunculkan sifat jahat dan iblis dalam diri anak bencana. Setelah berhasil, putra kemalangan sejati akan bangkit. Beginilah cara heksagram takdir ditampilkan. Dia adalah dewa takdir dan dapat mengendalikan nasib siapapun di dunia. Takdirnya tidak pernah salah. Namun kali ini gagal. Xiao Chen jelas telah dirasuki oleh roh jahat, tetapi ia tersadar kembali di saat yang paling kritis. Heksagram takdirnya langsung berantakan dan ia tidak bisa melihat apapun. Hukum alam semuanya berada di bawah kendali takdir. Mengapa anak yang malang tidak boleh dikendalikan oleh takdir? Sang dewa takdir murka dan tidak dapat menerima hasil ini. Tak seorang pun bisa melampaui takdir. Bahkan hati halus Dao Surgawi, maupun putra bencana sekalipun. Izinkan aku meramal satu lagi. Menolak menerima kegagalan, dewa takdir sekali lagi melemparkan mantra takdirnya. Pada awal mula dunia, padang gurun yang luas tersembunyi, bintang-bintang berputar, dan babak takdir terungkap. Dalam sekejap, seluruh aula akan mengalir kembali ke masa lalu, seolah alam semesta lahir dan mati. Cahaya ilahi perlahan muncul dan sebuah kata besar muncul di aula. Tidak ada. Dewa takdir menatap kata-kata besar itu cukup lama, penuh keraguan. Apa arti kata, nothing? Jelas bahwa ketika nasib Xiao Chen disimpulkan terakhir kali, 8 kata besar, putra bencana, penghancur 6 jalan, muncul, yang berarti bahwa Xiao Chen adalah reinkarnasi dari tokoh legendaris dari dunia gelap kuno, dan akan membawa kehancuran tanpa akhir ke alam dewa di masa depan. Tetapi mengapa heksagram kali ini berbeda? Dewa takdir ini memang sebutannya, tapi sebenarnya dia seharusnya disebut dewa takdir. Dia hanyalah seseorang yang mempraktikkan dao takdir, sama seperti dewa reinkarnasi dan dewa karma. Saat ini, dia cukup cakap, tapi dia tidak akan menjadi orang istimewa di masa depan, dan dia jelas bukan bos besar. Bab 1400. 2 tahun kemudian, Galatia. 33 langit tersebut terbagi menjadi langit bawah, langit tengah, dan langit atas. Ada 18 langit bawah, 9 langit tengah, dan 6 langit atas. Surga Galalan adalah salah satu dari 18 surga yang lebih rendah. Di bagian utara Galalantian, terdapat sebuah sekte bernama Sekte Zanyu, yang cukup terkenal dan telah diwariskan turun-temurun sejak zaman kuno. Pendiri sekte ini adalah seorang santo sakti yang berpartisipasi dalam perang para dewa kuno. Di halaman bobrok di luar sekte Zanyue, seorang pemuda, setelah terdiam cukup lama, tiba-tiba membuka matanya dan menghela napas. Jalan takdir benar-benar ajaib. Pria muda itu adalah Xiao Chen. Selama 2 tahun, ia tinggal di sekte luar Zanyue Sek untuk memulihkan diri. Dalam pertempuran itu, ia dijebak dan sumber takdir merasuki tubuhnya, memicu roh-roh jahat dan hampir membuatnya gila. Sungguh, itu adalah pertempuran terberat yang pernah ia alami seumur hidupnya. Tentu saja, dengan Avenue of Vitality dan Chaos Green Lotus, ia membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Dia juga dapat menyelesaikan kedua sumber takdir itu kapan saja. Namun, ini adalah pertemuan pertamanya dengan jalan takdir, dan itu merupakan pengalaman yang berharga. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah menghapus jejaknya? Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir, Xiao Chen tidak hanya mengolah dirinya sendiri, tetapi juga memahami jalan takdir. Takdir divisi 9 surga masih setengah matang dan tak layak disebut. Namun, kedua sumber takdir itu sangatlah istimewa. Bahkan hati surgawi Dao yang indah pun dapat ditekan untuk sementara. Keduanya pasti dianugerahkan oleh orang di balik divisi 9 surga. Takdir orang ini sangatlah penting. Namun sayangnya, takdir selalu berkaitan dengan sebab dan akibat. Ketika Xiao Chen memutus hubungan sebab dan akibat, meskipun ia tidak dapat sepenuhnya melampaui takdir, takdir sudah sulit mengendalikannya. Jadi dia tidak pernah menanggapi ramalan anak bencana dengan serius dan selalu menganggapnya sebagai lelucon.
Tak seorang pun dapat mempermainkan takdirnya, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Hari ini cuacanya bagus, ayo kita jalan-jalan. Xiao Chen meregangkan badan, merasa gembira, membuka pintu dan berjalan keluar. Hei, Xiao Chen. Tepat pada saat ini, seorang pemuda kurus dan berkulit gelap berbaju abu-abu kembali dari luar dan sangat terkejut melihat Xiao Chen. Namanya Duan Lei, dan dia adalah teman sekamar Xiao Chen. Murid-murid luar Sekte Zhan Yue semuanya dikelompokkan dalam satu halaman dengan 8 orang, kecuali Xiao Chen dan Duan Lei yang sendirian di halaman. Akan tetapi hal itu bukanlah suatu kehormatan, malah menjadi bahan tertawaan sekte luar Zhan Yue Sek. Karena halaman tempat mereka tinggal awalnya terbengkalai dan tidak termasuk dalam organisasi halaman murid-murid luar, kemudian atas permintaan wanita tertua Linia, halaman itu tidak dihancurkan dan Xiao Chen serta Duan Lei diizinkan untuk tinggal di sana. Xiao Chen, ada apa hari ini? Kenapa kamu keluar sendirian? Canda Duan Lei sambil tersenyum. Meskipun aku tidak banyak berkomunikasi dengan Xiao Chen, kami sudah bersama selama 2 tahun, jadi kami cukup dekat. Dalam 2 tahun terakhir, Xiao Chen hampir tidak pernah mengambil inisiatif untuk keluar dari halaman, dan menghabiskan sebagian besar waktunya menatap kosong di dalam ruangan. Belum lagi dia, bahkan saat Nona Linia datang, Xiao Chen hampir tidak mengambil inisiatif, seperti sepotong kayu. Perlu diketahui bahwa Nona tertua bukan hanya putri ketua sekte, tetapi juga wanita tercantik di sekte Zhan Yue. Kultivasinya juga telah mencapai tingkat ketiga Dao, ranah hukum. Di antara sekte luar, sekte dalam dan murid sejati sekte Zhan Yue, siapa yang tidak mengagumi wanita tertua? Namun, wanita tertua memiliki rasa sayang yang istimewa kepada Xiao Chen. Ia tidak hanya memperkenalkan Xiao Chen secara pribadi kepada sekte Zhan Yue, tetapi juga sering datang ke sekte luar untuk bermain dengannya. Selama masa itu, banyak orang iri padanya. Namun, betapapun sabarnya seorang wanita, ia akan kehilangan antusiasmenya jika diabaikan oleh Xiao Chen. Selama 6 bulan terakhir, ia jarang sekali datang menemui Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Duan Lei, jadi dia tersenyum dan berkata, aku sudah berada di sekte Zhan Yue selama 2 tahun, tapi aku jarang keluar. Aku ingin melihat-lihat hari ini. Duan Lei terinspirasi ketika mendengar ini dan menyarankan, sepertinya nona muda sedang memberikan ceramah dan demonstrasi di sekte dalam hari ini. Haruskah kita pergi melihatnya? Bisakah pengikut sekte luar memasuki sekte dalam sesuka hati? Tanya Xiao Chen. Tentu saja tidak. Tapi kau berbeda. Kau dan nona tertua adalah teman. Siapa yang berani menghentikanmu? Duan Lei menggosok-gosok tangannya, tampak sedikit tidak sabar. Sekte Zhan Yue, atau sekte apapun, memiliki batasan ketat antara sekte luar dan dalam. Pengikut sekte luar tidak diizinkan memasuki sekte dalam kecuali ada alasan khusus. Tentu saja, aturan tak lebih dari sekadar hubungan antar manusia. Banyak murid yang memiliki koneksi di sekte dalam memiliki saluran untuk menyelinap masuk. Baru saja, dalam perjalanan pulang, dia mendengar bahwa beberapa anggota tingkat atas dari sekte luar telah menyelinap masuk untuk menonton wanita tertua itu memperagakan seni bela diri dan berkhotbah, yang membuatnya sangat iri. Baiklah, mari kita periksa. Xiao Chen memiliki kesan yang baik terhadap Linia. Dia sama sekali tidak mengenal lingkungan 33 surga. Dia pernah berkata ingin mencari tempat untuk memulihkan diri, tetapi tanpa sengaja datang ke Galalantian dan bertemu Linia. Barangkali dia tampak agak murung saat itu, jadi Linia merasa simpati padanya dan membawanya ke sekte Zhan Yue, dan dia setuju. Setelah datang ke sekte Zhan Yue, Linia tampaknya sering datang menemuinya pada awalnya, tetapi dia jarang menanggapi. Bukan berarti dia sengaja mengabaikannya, hanya saja tidak nyaman. Xiao Chen dan Duan Lei memasuki gerbang dalam dan bertemu banyak murid serta tetua yang menjaga gerbang di sepanjang jalan. Setelah melaporkan hubungan antara Xiao Chen dan Linia, mereka lulus ujian dengan sangat mudah. Xiao Chen, lihat, para tetua sekte dalam semua tahu tentang hubunganmu dengan nona tertua, dan mereka tidak akan menghentikan kita sama sekali. Duan Lei tampak sangat gembira, seolah-olah dia merasa sangat bangga bisa berjalan bersama Xiao Chen. Xiao Chen, bagaimana kamu bisa mengenal wanita muda itu? Xiao Chen, apakah wanita muda itu tertarik padamu? Xiao Chen, mengapa kamu tidak memperhatikan wanita muda itu? Mungkinkah wanita muda itu hanya mementingkan hal ini, dan ingin cepat-cepat mendapatkannya? Duan Lei terus berceloteh dan bertanya, dan segala macam ide aneh muncul satu demi satu. Mendengar ini, Xiao Chen berkata tanpa daya, Linia dan aku hanya bertemu secara kebetulan, tidak serumit yang kamu pikirkan. Aku tidak percaya. Nona muda itu begitu cantik, kau tidak punya pikiran sama sekali. Wajah Duan Lei penuh dengan penghinaan. Ingat, saat bermain jual mahal, kau harus tahu batasnya. Jangan terlalu keras. Xiao Chen, kami di sini, ada begitu banyak orang. Keduanya tiba di lapangan seni bela diri, dan Duan Lei berlari dengan penuh semangat. Lapangan seni bela diri di gerbang dalam sangat luas dan dapat menampung sedikitnya ratusan ribu orang. Saat ini, di panggung seni bela diri, seorang gadis anggun berbaju hijau menari dengan pedang. Cahaya pedang itu bagaikan pelangi, beresonansi dengan jalan dan menarik cahaya bintang-bintang. Pedang itu begitu indah tanpa kehilangan ketajaman dan ketajamannya. Pedang itu memiliki nilai ornamen sekaligus nilai praktis.
Di sekelilingnya, para murid inti sekte Zhan Yue terus bersorak dan bertepuk tangan, dan suasananya sangat hidup. Namun, saat Xiao Chen melihatnya, dia terus menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lei, ia benar-benar mengira Lin Ye sedang berceramah. Sekarang tampaknya definisi kinerja lebih tepat. Berkhotbah dan mendengarkan khotbah adalah momen yang sangat serius dan hikmat. Satu orang berbicara, sementara ribuan orang mendengarkan, namun tetap diam. Bagaimana mungkin mereka bersorak riuh seperti sedang berakrobat di pasar? Namun, Lin Yachai hanya berada di level hukum Dao Agung. Jika kita mengharapkannya untuk berkhotbah kepada semua orang, saya khawatir dia akan menyesatkan mereka. Itu bagus untuk hiburan. Sekian untuk hari ini. Aku ada urusan di bawah gunung. Semuanya, bubar. Xiao Chen dan Duan Lei jelas terlambat. Hanya beberapa menit kemudian, Lin Ye sudah menyimpan pedangnya, menyeka keringat di wajahnya, dan hendak mengakhiri pertunjukan. Nona, Xiao Chen datang untuk menemuimu. Duan Lei mungkin mengeluarkan terlalu banyak adrenalin, dan tiba-tiba berteriak pada Lin Ye, melambaikan tangannya sambil berteriak, sangat bersemangat. Bersambung.